Marilah kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Biarlah kami Tuhan senantiasa mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami selalu bersyukur atas karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan beribadah menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, agar menjadi kekuatan berkat juga bagi kami semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam acara kebaktian keluarga pada malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengurus suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang pernah kita dengar mengatakan seperti ini: satunya kata dengan perbuatan. Dengan ungkapan ini, orang akan dapat memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh setiap orang dalam hidupnya. Berkata jujur dan tidak dilakukan atau dilaksanakan akan mendapat cibiran atau omongan yang tidak enak didengar dan juga tidak enak di hati. Berkata jujur dan dilaksanakan, orang akan berkata, ya memang seharusnya begitu, baik, dan memberi acungan jempol. Saudara-saudara kekasih, dalam khotbah ini disampaikan tentang satu keluarga, Ananias dan Sapira, yang telah bersepakat untuk menjual hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata ketika mereka sudah menjual hasil daripada tanah itu, mereka tidak jujur. Mereka tidak dengan sungguh-sungguh untuk memberikan semua kepada
Tuhan. Karena ada sebagian yang mereka sisihkan dari hasil penjualan tanah mereka. Saudara, mereka berpikir bahwa tidak ada orang, manusia, yang mengetahui pikiran mereka, rencana mereka. Mereka melakukan dan melaksanakan itu hanya mereka berpikiran bahwa Tuhan tidak akan melihat. Saudara, pada saat Ananias menyampaikan itu kepada Tuhan di hadapan daripada rasulnya, Rasul Petrus, ternyata Petrus juga sudah dikuasai oleh Roh. Dan oleh Roh itulah dia berkata kepada Ananias, "Mengapa kamu mendustai Tuhan?" Saudara, Roh yang berkuasa, firman yang berkarya. Pada saat itu juga, pada saat Ananias mendengar firman yang berbicara, firman yang berkuasa, rebahlah dia, lalu jatuh dan mati. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jelang sesaat berikutnya, Sapira istrinya datang menghampiri Petrus. Dia belum tahu apa yang terjadi kepada suaminya. Tapi pada saat itu juga Rasul Petrus yang tetap dikuasai, yang tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, berbicara kepada Sapira, "Apakah harga yang kamu jual itu adalah seperti yang dikatakan oleh Ananias suami?" Jawab daripada Sapira, "Ya, demikian." Ketika itulah juga Petrus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus berbicara, "Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesepakatan yang tidak membuahkan kejujuran berakibat fatal. Karena mereka bukan mendustai manusia, tapi mereka mendustai Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mungkin bagi kita manusia terbatas, tapi saudara harus kita imani bahwa Tuhan melihat dari pikiran kita sampai kepada hati kita yang terdalam. Sehingga Tuhan murka. Tuhan menghukum orang yang tidak jujur, orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara kekasih, apa yang menjadi pesan dan yang mau kita renungkan melalui khotbah ini untuk kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di masa dan waktu kita sekarang ini? Pertama, kita harus bersyukur atas hidup dan kehidupan. Dan apa yang kita miliki semuanya adalah karunia dan pemberian Tuhan semata. Sehingga kita harus menjaga dan merawat untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita dan berkat bagi kita. Yang kedua, bersatu hati dan bersepakat dengan keluarga di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Ketika hati kita rindu dan terbuka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka kesepakatan bersama di tengah-tengah keluarga itu akan memberikan dan menggambarkan bahwa memang hidup kita tetap dipimpin dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Yang ketiga, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan mengetahui seluruh keberadaan hidup kita. Segala yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, sebab Dia adalah pencipta, sebab Dia adalah maha mengetahui, sebab Dia adalah Tuhan yang begitu besar kuasanya, dan di hadapannya, di mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Keempat, tema khotbah ini menyuarakan dan menyampaikan agar kita menjauhkan dan melawan suap dan korupsi. Kita
bentengi hidup kita. Kita bentengi pikiran dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Saudara-saudara kekasih, di masa COVID ini pun, di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan juga melihat hati kita yang terdalam. Oleh karenanya, kita harus senantiasa hidup benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita persembahkan hidup kita dan apa yang Tuhan berikan kepada kita secara jujur dan dengan sungguh-sungguh serta mengucap syukur. Terus saudara, kita pernah mengingat penggalan lagu yang mengatakan kejujuran dan keikhlasan itulah yang utama. Mari kita hidup di dalam kejujuran, keikhlasan, memuji Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya itu menjadi alat di tangan Tuhan dalam rangka melebarkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan kita juga yakin percaya Tuhan akan memberkati kita. Kiranya keluarga kita juga adalah keluarga yang takut kepada Tuhan, dan juga harus berani mengatakan benar ketika benar, salah ketika salah. Disitulah hidup kita akan dibaharui kembali oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tetap kita semangat, tetap kita melayani Tuhan selama ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami harus bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh kami Tuhan hidup di tengah-tengah dunia pada saat ini. Di tengah banyaknya terpaan kehidupan kami. Di tengah-tengah segala goncangan kehidupan yang terjadi Tuhan di dunia ini. Bahkan di dalam keluarga kami pun Tuhan. Biarlah kami memohon kepadamu Tuhan, urapi kami. Jagai kami Tuhan. Bukakan hati kami supaya Roh Kudus menguasai dan memimpin hati kami. Sehingga Tuhan akan terlihat bahwa hidup kami adalah hidup untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berkati firman-Mu untuk mendorong memotivasi kami hidup baru, hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.